Selamat datang di kelas bayi JC Victory Kids. Kelas ini terselenggara berkat kerjasama antara Yayasan Jenius Secara Alkitab dalam program Bina Keluarga Bahagia Online School dengan GPDI Karisma Kalinegoro Magelang dalam program kelas bayi. Kelas ini terselenggara setiap hari Sabtu jam 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat alias jam setengah 4 sampai setengah 5 sore, kecuali di hari libur atau bila ada halangan lainnya. Kelas Victory Kids ini adalah kelas gratis yang diperuntukkan bagi Anda, ayah bunda yang memiliki bayi berumur 0 sampai 5 tahun, kakek nenek dengan cucu-cucunya berumur 0 sampai 5 tahun, guru kelas bayi, guru pengampu pelajaran agama Kristen baik untuk playgroup, untuk PAUD atau untuk TK, pembina rohani untuk daycare, rumah singgah, panti asuhan, dan lain-lain. Anda dapat mengikuti kelas Victory Kids ini melalui platform Zoom, tersedia link Zoom tetap yang dapat diakses di keterangan video ini. Platform live streaming YouTube di channel YouTube Jenius Secara Alkitab. Platform live streaming Facebook di akun Facebook Grace 9. Platform Instagram di akun Instagram Grace_9. Dan platform TikTok di akun Grace_9. Ikuti WhatsApp grup JCA Victory Kids ini dengan klik tautan yang tertera pada keterangan video berikut ini untuk Anda bisa bergabung secara otomatis. Bila Anda atau lembaga Anda menginginkan sertifikasi, dapat melihat keterangannya yang dapat Anda klik pada keterangan video di bawah ini. Selamat mempelajari 6 modul Victory Kids yang masing-masing modul tersedia pengajaran untuk 6 bulan. E-book dari materi Victory Kids ini beserta kartu-kartu untuk bayi dapat Anda beli di Google Playbook. Tuhan Yesus memberkati. Saya dorong ikut yuk teman-teman. Nanti kita habis bentuk kelas bayi, kita bikin lagi kelas ibu hamil. Itu nanti juga ada program regulernya. Oh ya. Gitu. Iya, ada program regulernya seperti ini. Harinya lain, jamnya lain. Nanti program regulernya itu seminggu 2 kali, karena orang hamil hanya 40 minggu kan. Karena hanya 40 minggu, kita bikin seminggu 2 kali sehingga bisa selesai dalam 20 minggu. 20 minggu itu adalah 5 bulan. Gitu. Shalom Bu Mur. Saya menunggu tanda tangan perjanjiannya Ibu. Jadi lagi termute suara Ibu, jadi saya nggak dengar. Pokoknya ada meterainya gitu. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kami memperlengkapi. Bisa nolongin. Bu Jin boleh pimpin kita dalam doa. Silakan Bu. Ya, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan sembah kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus yang adalah Allah yang menyayangi kami. Kami boleh merasakan bagaimana kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau mengatur begitu indahnya apa yang kami alami dalam hidup. Silih berganti kami merasakan bagaimana Tuhan beracara dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur hari ini ada kesempatan di mana kami memperlengkapi diri untuk pelayanan. Tuhan Yesus, tolonglah kami yang akan belajar pada kesempatan saat ini. Kami boleh menyimak, kami boleh menerima banyak, dan boleh tersimpan dalam hati dan pikiran. Boleh kami bagikan lagi kepada orang tua yang akan memimpin bayi-bayi mereka. Saya berdoa untuk Ibu Grace yang akan membawakan pengajaran untuk hari ini. Tuhan saja yang dapat menolongnya, memberikan dia hikmat, dan kiranya pimpinan Roh Kudus yang akan membuat semua hasil yang akan diajarkan kepada kami punya dampak di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih.
Di dalam Yesus Juru Selamat, jam belajar ini kami serahkan kepada-Mu. Amin. Amin. Thank you teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu Jenny yang udah pimpin kita dalam doa ya. Thank you ya. Baik, hari ini saya akan mulai. Nah, ini Kak Hana udah datang nih. Oke, hari ini saya akan mulai dengan tips ya. Nah, 2 minggu lalu kita belajar tips penyampaian materi BKB, baby class. Lalu minggu lalu kita belajar tips khusus bercerita kepada bayi. Nah, hari ini kita mau lanjutkan tips kepada penampilan guru pada saat bercerita kepada bayinya. Nah, penampilan guru pada saat bercerita kepada bayinya itu siapa? Ya bisa guru kelas bayi, bisa mama, bisa papa. Pokoknya kalau lagi kita mengajar dengan sengaja kepada bayi kita, ada penampilan-penampilan yang saya perlu sampaikan di sini sebagai tips gitu ya. Sebagai tipsnya supaya kita bisa menghindari hal-hal yang nggak perlu terjadi gitu ya. Oke. Saya buka dulu filenya di sini ya. Bentar. Saya buka dulu filenya di sini. Tips untuk guru kelas bayi, kita hari ini akan belajar tips penampilan guru kelas bayi. Oke. Jadi penampilan ini perlu kita sampaikan karena jangan sampai ada yang mengganggu murid-murid kita atau bayi-bayi ya. Baik. Apakah udah bisa kebaca PowerPoint saya? Belum ya? Belum. Oke, saya akan ulangi ya. Oke, ini adalah tips penampilan ayah bunda atau guru kelas bayi. Nanti PowerPoint ini saya sampaikan ke Anda ya, yang berupa MP4. Jadi MP4 untuk bisa di play and pause gitu ya. Tidak berupa PowerPoint saya bagikan ke Anda, tapi berupa MP4 gitu ya. Persis seperti PowerPoint ini juga. Nah, perhatikan untuk guru kelas bayi, baik yang di kelas formal, misalnya di sekolah minggu atau di PPA atau di komunitas, atau mamah-mamah bagi anaknya, sama saja. Jangan memakai make up yang berlebihan. Contoh misalnya make up panggung, make up badut. Emangnya ada atau Bu Grace? Jadi misalnya di komunitas kita ada acara yang melibatkan badut. Terus misalnya nih siapa tahu kita sendiri yang jadi badutnya gitu ya. Kita sendiri yang jadi badutnya. Misalnya kita kita kebetulan pemain badut di gereja, atau misalnya kita ini profesinya penari, lalu kita pakai makeup panggung. Jadi sebagai mama pulang sampai rumah itu bersihkan dulu makeupnya, karena anak bayi itu kebanyakannya secara psikologi mereka takut terhadap sesuatu yang ekstrim. Nah, padahal makeup panggung itu kan sangat ekstrim ya. Misalnya tarian Jawa, tarian apapun kan make-up-nya sangat ekstrim ya, nggak seperti yang make-up biasa sehari-hari. Lalu kalau pakaian badut itu kan juga make-up badut itu kan ekstrim ya, ada hidungnya merah di sini, ada apanya-apanya. Nah, itu kan sangat menakutkan buat bayi. Bayi itu sangat takut dengan sesuatu yang ekstrim. Jadi perhatikan jangan memakai make-up yang berlebihan pada saat mengajar bayi. Mungkin orang tua yang pulang dari pekerjaan tertentu yang mengharuskan make up yang berlebihan, itu sebaiknya jangan langsung menghadapi bayinya, dihapus dulu. Dan kalau kita ada acara-acara yang menghadirkan badut, kita upayakan acara yang menghadirkan badut itu tidak perlu kelas bayi diikutkan. Misalnya Natal nih, kita mengundang badut, atau guru sekolah minggu kita pakai kostum badut, lah itu kelas bayi jangan diikutkan, nanti daripada nangis bayi-bayinya. Nanti kelas bayi bikin acara sendiri yang non badut, non make up yang berlebihan. Begitu ya. Pokoknya dihindarkan dari make up dan kostum yang berlebihan. Yang berikutnya adalah jangan memakai perhiasan yang berlebihan. Contoh misalnya anting-anting yang terlalu panjang, kalung yang mencolok, cincin yang besar. Kenapa? Bayi-bayi itu kan suka meraih gitu. Nanti kalau Anda ngajar kelas bayi, terus maminya, Miss, titip dulu saya mau ke kamar mandi, terus kita gendong.
Kita pikir kalau ngajar kan terserah lah penampilan kan kita jauh dari anak-anak, misalnya 1-2 meter. Nah, tapi kalau sewaktu-waktu kita harus gendong babynya, kan namanya aja kita gurunya, masa kita anti nggak mau gendong. Terus misalnya maminya ke kamar mandi sebentar bundanya. Terus kita gendong bayinya. Terus kita pakai kalung yang panjang, pakai anting-anting yang panjang, terus ditarik sama dia, gitu. Terus kalau kalung kita, kalung yang mahal, yang berharga dan sebagainya, terus rusak, wah jadi prahara itu ya. Jadi jangan pakai perhiasan yang berlebihan, anting-anting yang panjang, atau kalung yang mencolok yang panjang, terus atau cincin yang besar-besar, sehingga waktu kita mungkin menggendong atau menyentuh bayi itu melukai dia. Kan cincin kita itu kan juga logam, yaitu nanti mungkin takut melukai, atau mungkin ada model-model cincin tertentu yang ujungnya ada yang tajam. Ketika menyentuh baju bayi itu bisa robek bajunya, atau kalau kita membelai bayi itu melukai, membuat dia takut, membuat dia kaget karena ada benda tajam. Bayi itu kan serba lembut ya, jadi hati-hati dengan make up aksesoris kita, aksesoris. Jadi kalau kita buka kelas bayi, guru-guru itu harus ditekankan. Tidak boleh pakai make up berlebihan, kostum berlebihan, perhiasan yang berlebihan. Berikutnya adalah jangan memakai kostum yang berlebihan. Kostum badut, kalau tadi yang pertama make up ya, make up badut, yang ini kostum yang berlebihan. Kostum yang berlebihan tuh misalnya kayak dari segi modelnya, dari segi warnanya, dari segi apanya itu terlalu berlebihan. Misalnya kayak bentuknya jala-jala, sehingga nanti kalau bayinya itu menyentuh baju kita, tangannya bisa terjerat di situ, nggak bisa keluar. Mungkin ada baju yang modelnya jala-jala misalnya gitu. Nah, itu kita hindari ya. Jadi dalam hal berpakaian waktu kita ngajar bayi itu kita juga perhatikan ini tuh nanti menjadi sesuatu nggak untuk bayi ini. Kalau aman-aman aja nggak apa-apa. Tapi ada model-model baju tertentu yang terlalu berlebihan gitu ya. Terus rambut tersisir rapi. Nah, ini penting ya. Jangan sampai poni kita mengganggu atau rambut kita panjang itu memancing bayi untuk menarik atau memainkannya. Jadi ada bayi-bayi tertentu yang suka narik-narik rambut yang nggak bayi tertentu lah, hampir semua bayi kalau ada rambut panjang dia tarik tuh. Kalau ada pria pakai dasi dia tarik tuh dasinya. Kalau ada perempuan rambut panjang dia tarik tuh rambutnya karena dia penasaran ya, dia itu sensori sentuhannya itu dia sedang berkembang seluruh indranya. Salah satunya indera sentuhan. Jadi apapun yang dia bisa sentuh, dia ambil, dia raih. Nah, Anda jangan marah sama wali muridnya. Bayi Anda ini kok nakal sih? Selalu rambut saya dijadikan mainan. Ya nggak bisa gitu. Anda yang harus amankan, dikuncir atau bagaimana gitu ya. Jadi rambut harus rapi, poni harus rapi. Nah, bagaimana kalau mama di rumah? Mama di rumah kan rambut awut-awutan, daster bau bawang merah, bawang putih, bau sambal, bau terasi gitu kan. Nah, bedakan pada saat kita ngajar sama pada saat momentum sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita memandikan ya, kita pakai baju rumah aja, santai. Kalau kita lagi nemenin dia bermain ya, kita santai aja, rambut nggak harus rapi. Tapi upayakan waktu kita bercerita Alkitab, upayakan dia waktu melihat kita tuh juga rapi. Jadi penampilan kita tuh juga enak dilihat oleh bayi. Anda jangan berpikir, bayi kan belum bisa menilai penampilan Bu Grace, tapi kan dia punya mata, dia bisa melihat. Nah, kalau kita awut-awutan terus, pada saat kita bercerita kepada bayi kita nggak membuat sedikit lebih rapi, sebagai mama-mama di rumah loh ini, maka bayi kita mungkin juga, nggak ada sesuatu yang istimewa. Jadi walaupun di rumah, kita upayakan pada saat kita bercerita kepada bayi kita, upayakan rambut kita mungkin lebih rapi, dirapikan, gitu ya, supaya lebih enak dilihat, jangan awut-awutan, gitu ya. Oke, itu aja sih tips kita hari ini, cukup untuk penampilan guru ya, simple ya. Jadi kita bisa ingat make up jangan berlebihan, kostum jangan berlebihan, aksesoris jangan berlebihan, rambut tersisir rapi. Kostum jangan berlebihan, jangan yang memancing anak-anak untuk misalnya nih kita pakai pita tiba-tiba gede nih di sini, pita kita ditarik, langsung baju kita lepas nggak ada pitanya. Contoh baju saya ini nggak cocok kalau untuk ngajar bayi, karena ada manik-maniknya ini. Ada manik-maniknya ini, terus baju ini harus dibuang ya? Enggak.
Kalau ngajar kelas bayi, baju-baju kayak gini jangan dipilih, kita pilih baju yang lain. Karena manik-maniknya ini bahaya, kalau pas lepas kita nggak tahu dimasukkan mulut ketelan. Nah, ya kan? Jangan salahkan bayinya. Bayi memang gitu, kita yang menyesuaikan sama dia gitu. Masa bayinya kita mau kuliahin, jangan diambil, ini berbahaya kalau ditelan ya. Dia nggak ngerti ya kan. Jadi ada baju-baju tertentu yang nggak cocok, kita nggak bisa pakai. Nah, kalau kita nggak ngajar kelas bayi, baru kita pakai baju-baju yang seperti itu. Jadi bukan berarti bajunya itu nggak berguna ya. Jadi untuk mengajar kelas bayi memang kita harus ekstra memilih aksesoris, ekstra memilih baju, ekstra mengatur make up dan mengatur rambut serapi mungkin. Nah, begitu ya. Itu tipsnya kayaknya sih sederhana. Tapi kalau guru-guru nggak memperhatikan, itu juga kita tidak perlu mengalami pengalaman yang tidak perlu dialami. Makanya ada tips-tips seperti ini, kadang-kadang ada guru-guru atau papi mami yang nggak paham. Jadi kita mau nggak mau harus memberikan pemahaman, gitu ya. Bahkan ada mami-mami yang kalau punya bayi rambutnya langsung dipotong pendek ya, karena lebih praktis. Jadi kita nggak punya waktu lagi ngurus rambut. Nah itu lebih bagus lagi. Tapi saya nggak menyuruh semua yang rambut panjang potong pendek ya. Ini hanya saran, kalau ada rambut panjang ya dikuncir yang rapi. Seperti itu ya. Seperti itu tips kita hari ini. Sekarang kita akan masuk ke materi kita ya. Ini kayaknya yang baru masuk nih Kak Hana ini. Sekarang kita masuk materi minggu ke-5 dan materi minggu ke-6. Tuh ya. Materi minggu ke-5. Saya coba langsung pakai kartu yang untuk anak-anak saja ya. Oke. Ya. Kita sampai di materi pelangi yang indah. Oke. Kita sampai di materi pelangi yang indah ya. Oke. Layar saya ketangkap ya? Ketangkap ya, thank you ya Bu Jen. Nah, kita sampai di minggu ke-5 pelangi yang indah, ini didesain oleh putri saya Melody. Untuk pelangi tolong diperhatikan bahwa banyak yang dari antara kita nggak tahu, ternyata pelangi untuk 6 warna itu sering digunakan lambang LGBT. Ya, jadi orang-orang yang LGBT, jadi yang lesbian, gay, bisex, dan seterusnya itu, mereka sering menggunakan kode pelangi dengan 6 warna. Jadi kalau Anda lihat gambar-gambar pelangi 6 warna, itu kita bisa curiga, jangan-jangan LGBT ini. Oleh karena itu, untuk materi kelas bayi pun kita perhatikan, kita tidak memakai pelangi yang 6 warna. Nanti Anda lihat tuh, nggak ada yang muncul 6 warna. Kita pakai yang 7 warna, atau kalau 3 malah nggak apa-apa, 4 malah nggak apa-apa, tapi kalau 6 itu karena sering dipakai oleh kaum LGBT untuk seperti kayak ikonnya mereka. Ya. Kenapa Pak Bos? Bukan mungkin lagi, pasti ya kan. Jadi kalau pelangi itu kan normalnya 7 warna. Nah mereka memakai 6 warna. Warna ungu yang biasanya nggak ada, ya betul ya Pak Bos? Ungu. Oh nila yang sering nggak ditiadakan oleh mereka. Kadang nila, kadang ungu yang nggak ada. Baik. Jadi ini ya, kita hitung pelanginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk memilih ilustrasinya pun kita hati-hati karena, wah Bu Grace anak bayi kan dia belum ngerti itu warnanya 6 apa 7. Tapi kan itu terekam di pikiran bawah sadarnya gambar-gambar yang dia lihat itu. Nah jangan sampai terekam di pikiran bawah sadarnya itu secara nggak sadar sering melihat pelangi 6 warna. Sehingga suatu saat ketika melihat logo-logonya LGBT, dia merasa akrab dengan itu. Karena nggak sadar dari bayi sering lihat. Makanya kita hati-hati memilih gambar pun cari yang 7 warna. Begitu ya. Jadi memang kita sungguh-sungguh membuat materi kelas baby-nya ini nggak main-main, kita serius gitu ya. Pelangi yang indah, karakter building-nya adalah nilai-nilai yang mau kita tanamkan adalah percaya janji Tuhan, believe in God's promise. Ya, oke. Aku percaya pada janji Tuhan karena Tuhan itu benar. Ini adalah power statement yang akan kita ulangi sepanjang minggu. Yuk, bacaan ayah bunda kita akan lihat di Kejadian 9.
Kita akan lihat di Kejadian 9, ayat 1 sampai ayat 17. Lumayan panjang ya, pembacaannya ini lumayan panjang, Kejadian 9, ayat 1 sampai ayat 17. Nanti Papa Mama sebelum mengajarkan kepada babynya, ditekankan untuk Kejadian 9 ayat 1 sampai 17 ini baca dulu. Jangan sampai nanti mengajarkan ke anak-anak, Papa Mama nggak kuasai cerita Alkitabnya gitu. Nah, ada 3 kemunculan kata pelangi di dalam Alkitab. Ya, ini nggak akan kita ajarkan ke anak-anak, hanya pengertian ini kita berikan ke orang tua supaya mereka lebih paham tentang pelangi yang lebih detail di Alkitab. Jadi yang pertama adalah simbol perjanjian Allah dengan Nuh bahwa Tuhan tidak akan bahwa Tuhan tidak akan ada air bah lagi untuk memusnahkan bumi. Wah, ini kalimatnya perlu saya edit nih. Simbol perjanjian Nuh dengan Tuhan bahwa tidak akan ada air bah lagi untuk memusnahkan bumi. Nanti saya edit ya teman-teman ya. Nanti saya berikan yang sudah editannya. Lalu kita akan lihat lagi di Yehezkiel 1 ayat 28. Kemunculan pelangi. Nah, kalau di Kejadian 9 ayat 13 memang tidak ada kata pelangi, tapi pakai kata busur. Busur ini yang dimaksud sama dengan pelangi, ya, itu sama dengan pelangi. Nah, kita lihat Yehezkiel 1 ayat 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud lalu kedengar suara Dia yang berfirman. Jadi di sini di Yehezkiel 1 ayat 28 ini pelangi menggambarkan kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Sekarang yang ketiga, pelangi tidak cuma simbol perjanjian, juga gambaran kemuliaan Tuhan. Di Wahyu 4 ayat 3, pelangi muncul lagi tuh. Yaitu Wahyu 4 ayat 3, saya akan bacakan. Dan Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Itu berbicara tentang warna-warna di sekeliling tahta Allah. Baik, itu ya. Jadi 3 hal itu simbol perjanjian Allah, pelangi sebagai gambar kemuliaan, sama warna-warna di sekeliling tahta Allah. Nah, baik, kita akan lanjutkan ya. Pembiasaan untuk anak. Nah, doanya seperti ini. Tuhan, terima kasih karena telah berjanji menolong aku, memelihara aku, dan menggendong aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Itu ya. Itu pembiasaan doa untuk anak. Setelah itu lagu. Ya, Pak Bos, kita nyanyi dulu nih. Pasti semua udah tahu lagu ini ya. Saya sebenarnya akan mencari lagu lain yang mencantumkan warna pelangi dalam 7 warna. Tapi saya cari nggak ada yang versi bahasa Indonesia. Kalau Twinkle Twinkle Little Star itu nggak ada warna pelanginya. Itu tentang bintang kalau itu, bukan rainbow. Jadi saya berpikir sometimes saya kepengen ciptain lagu deh yang warna pelanginya lengkap ya. Karena terus terang lagu-lagu Indonesia tuh lagu-lagu zaman dulu waktu kita kecil. Padahal itu diajari mama kita. Waktu mama kita kecil lagunya juga itu. Jadi lagu itu umurnya udah 100 tahunan. Bisa Anda percaya tuh? Saya umurnya sekarang udah 40. Jadi mama saya dulu waktu kecil, anggap aja mama saya sekarang kalau dia masih hidup umurnya sekitar 70-an. Berarti 70 tahun yang lalu waktu dia kecil itu sudah ada lagu itu.
Lah padahal dia belajar dari gurunya atau nenek saya. Lah berapa tahun tuh usia lagu itu? Padahal sekarang saya udah umur 48, hampir 50. Jadi lagu itu udah hampir 100 tahun mungkin ya. A.T. Mahmud yang menciptakan lagunya ini udah meninggal. Ya, kita nyanyi lagu ini ya, Pelangi-Pelangi ya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Oke, sebelum suami saya pergi, kita langsung lompat ke lagu, ke materi ke-6 ya. Lagunya dulu, supaya nanti kita sampai di materi ke-6, jangan sampai nggak ada yang ngiringin. Suami saya karena mau pergi ada urusan keluar ya, maaf ya saudara. Jadi kita lari ke materi ke-6 dulu, langsung di bagian lagu ya. Bentar. Apakah layar saya ketangkep nih, kakak-kakak? Bentar. Belum ya, belum ketangkep ya, sebentar ya. Saya pakai yang ada gambar-gambarnya aja deh, lebih enak dilihat nih. Apakah layar saya ketangkap, Kak Jin? Oh, ketangkap. Oke, kita coba langsung lagu materi ke-6 ya. Saya senang jadi anak Tuhan ya. Tunggu Pak Boa, saya besarkan dulu supaya bisa terbaca ini teksnya. Saya nggak ketangkap ini. Belum mungkin. Atau saya ulangi lagi sebentar ya. Saya ulangi lagi ya. Siapa tahu mungkin belum ketangkap. Apakah sudah ketangkap, Bu Jin? Oke. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Terima kasih Pak Boa sudah ngiringin kita ya. Oke, sekarang kita akan kembali ke materi 5 ya. Bentar. Kita kembali ke materi 5. Di mana materi 5 saya? Oh, udah saya tutup tadi. Maaf ya. Kita akan kembali ke materi 5. Yang penting lagunya materi 6 sudah kita pelajari ya. Materi 5. Oke. Ya, belum ketangkep ya. Saya akan ulangi lagi. Jadi lagu Pelangi-Pelangi ini semua udah bisa ya. Lagu Pelangi-Pelangi semua udah bisa. Coba saya perlebar. Oke. Layar saya udah ketangkap ya, Kak Wiji?
Oke. Sekarang kita ajak anak-anak memperkatakan firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ya, coba ya, gampang ya gerakannya ya. Gerakannya ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Menyimpannya gini, terus dilepas lagi. Ya gitu ya. Mazmur 119 ayat 11. Yuk kita coba ya gerakannya ya. Coba Anda klik yang modus speaker supaya saya terlihat lebih besar di layar Anda ya. Oke ya. Mazmur, M-nya gini ya. Mazmur 119, tangan satunya gini ya. Ayat 11. Ya. Dalam hatiku, terus akunya diginikan lagi ya. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu. Menyimpannya gerakannya turun sambil menggenggam, lalu janjimunya gerakannya naik lagi sambil membuka. Lalu ditutup lagi Mazmur 119 ayat 11. Lagi ya. Coba kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Mazmur 119 ayat 11. Gitu ya. Baik, itu ya ide-ide untuk ayatnya. Anda nggak harus gitu sih gerakannya. Nggak harus seperti itu gerakannya. Terserah. Ya. Baik, kita lanjut berikutnya. Pembiasaan untuk anak. Apakah kamu percaya pada janji Tuhan? Nah, ini ceritanya ya. Setelah bumi kering dari air bah, Nuh, istrinya, dan anak-anak mereka, Sem dan istrinya, Ham dan istrinya, serta Yafet dan istrinya. Semuanya ada 8 orang. Akhirnya keluar dari bahtera itu. Nah, kalau bisa di bagian ini kita ngajarin mereka menghitung ya. Nuh, istrinya, Sem, dan istrinya, Ham, dan istrinya, Yafet, dan istrinya. Oh, semuanya ada 8. Gitu ya. Jadi kita tidak sedang mengajari anak-anak menghitung, tapi mumpung ini kita bercerita, kita bisa mulai memberikan konsep bilangan yang paling dasar dengan jari-jari kita. Kebetulan jumlahnya nggak lebih dari 10. Jadi kita nggak perlu ngajari bayi-bayi kita 1, 2, itu masih terlalu dini buat mereka. Tapi setidaknya waktu kita menyebut nama orang, ada jari yang kita buka, ada jari yang kita buka. Dengan demikian mereka lama-lama mengerti ada konsep bilangan. Kayak gitu ya. Oke, terus kita lanjutkan di sini. Wow, betapa senangnya keluar dari bahtera itu. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan berjanji sejak saat itu tidak akan pernah ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Nah, kata memusnahkan ini saya nggak bisa menyederhanakan. Jadi kalau ada kata-kata yang kita sudah nggak bisa sederhanakan lagi, dan itu menurut kita sulit untuk anak-anak, nggak apa-apa. Nggak apa-apanya dalam arti yang penting porsi kata-kata sulitnya jangan terlalu banyak.
Tapi kita nggak bisa menghindari. Kalau memang tidak bisa disederhanakan, dalam arti itu nanti mereka ngerti nggak ngerti, yang penting itu jadi salah satu kosakata mereka. Suatu saat ketika mereka akan penasaran dengan arti kosakata itu, kalau mereka udah bisa bicara dan bertanya, mereka akan bertanya, musnah, kan itu apa artinya? Nanti mamanya akan jelaskan, oh memusnahkan itu sampai benar-benar nggak ada lagi, dihabiskan. Sampai nggak ada lagi, itu namanya musnah. Jadi sementara mereka belum bisa bertanya, dan kita terpaksa menggunakan kata-kata yang sulit yang nggak bisa dipilih kata lain. Jadi saya berusaha bercerita seakurat mungkin dengan cerita Alkitab. Nah, itu nggak masalah. Nanti itu menjadi bank kosakata mereka, ya kan? Nah, kita akan lihat Tuhan memberi tanda saat Tuhan berjanji. Tanda apa ya? Wow, Tuhan menaruh pelangi di awan. Cantik sekali, indah dan luar biasa. Nah, saya mau coba salah satu dari Anda baca ya. Khusus yang untuk cantik sekali, indah, dan luar biasa, untuk intonasinya. Saya mau intonasinya itu menarik. Cantik sekali, indah, dan luar biasa. Gitu ya, Kak Hana coba. Kak Hana ya, coba ya. Di bagian yang ini nih. Saya mau intonasinya betul-betul membangkitkan babynya itu jadi membayangkan itu something yang wow. Gitu. Silakan. Kak Hana. Dari sini aja, dari wow gitu boleh. Kak Hana boleh di unmute dulu. Ya. Wow, Tuhan menaruh pelangi di awan. Cantik sekali, indah, dan luar biasa. Bagus. Nah, terus lagi ya, Kak Hana ya. Saya maunya yang merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ini Kak Hana mau pilih anti klimaks atau klimaks? Maksudnya gimana, Bu? Oke. Saya kasih contoh ya. Kalau klimaks kayak gini. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tambah lama tambah naik intonasinya. Atau kalau anti klimaks seperti ini. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Itu yang anti klimaks. Kalau klimaks dan anti klimaks naik dan turun kayak gini. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Itu naik terus turun. Atau anti klimaks terus klimaks. Turun dulu baru naik. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Gitu. Jadi sesuatu yang beruntun, Anda harus punya intonasi pilih klimaks, anti klimaks, klimaks and anti klimaks, atau anti klimaks and klimaks. Nah, kenapa begitu? Supaya kalau ada penuturan beruntun kayak gitu nggak membosankan. Kalau yang Anda datar yang seperti ini contohnya yang datar. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, itu datar. Datar itu kasihan bayinya. Kenapa kasihan? Karena untuk intonasi Anda yang datar dalam jangka waktu yang lama, itu kayak dipaksa untuk konsentrasi yang lebih panjang. Tapi kalau Anda menggunakan intonasi yang, kalau ada penuturan beruntun kayak nama warna kan 7 nih. Kalau penuturannya beruntun kayak gini, misalnya, Bu Rita ke pasar membeli tempe, dan pulangnya naik beca, naik angkot, jalan kaki,
datar. Nah, itu membuat daya konsentrasi mereka dipaksa untuk stay di satu titik terus tuh kasihan. Makanya kalau ada penuturan beruntun yang kayak gini, yang titik 2, komanya banyak, Anda harus pilih mau klimaks, anti klimaks, klimaks dan anti dan klimaks gitu ya. Kak Hana pilih yang mana nih? Iya. Klimaks dan anti ya, Bu ya. Oke, Jadi silakan. Naik dulu baru turun ya. Ayo, coba dari yang warna-warna ini. Coba, ada warna. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, Kak Hana saya belum bisa mendengar anti klimaksnya. Cenderung datar tadi Kak Hana. Kak Hana nggak sadar mungkin, karena babynya lagi rewel. Nggak apa-apa sambil ngendang, nggak apa-apa. Kita coba Kak Vina ya. Kak Vina coba dibikin, Kak Vina maunya apa nih? Klimaks, anti klimaks atau apa? Halo Bu Vina. Bu Vina masih di termute ya? Oke, klimaks saja. Klimaks, oke ya, dicoba ya. Kalau klimaks itu startnya jangan terlalu keras dan jangan terlalu tinggi dulu. Start dari bawah gitu. Ya, silakan. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Oke, untuk Kak Vina udah bagus, tapi klimaksnya gini nih. Set, di ujung doang. Terlalu menikung tajam di kata ungu saja. Jadi yang mulai dari tengah-tengah naik nih, saya kasih contoh lagi nih ya. Memang agak susah nih belajar intonasi nih. Jadi gini, ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Terus saya naik, tambah lama tambah naik. Gitu. Oke, dicoba lagi Kak Vina. Oke, ada warna merah, jingga, kuning, bagus, hijau, biru, nila, dan ungu. Bagus, kayak gitu ya. Jadi saya sedikit demi sedikit memasukkan kepada Anda tuh tips untuk bercerita langsung dalam prakteknya. Entah itu intonasinya, entah itu kecepatannya, entah itu resonansi yang dipakai, entah itu artikulasinya, kejelasannya. Saya akan masukkan pelan-pelan setiap minggu sampai Anda menguasai teknik bercerita yang keren gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Semuanya ada 7 warna yang bertumpuk-tumpuk. Nah, ini intonasinya kita mau bikin kayak ada iramanya gitu. Bertumpuk-tumpuk. Jadi iramanya kita sesuaikan dengan diksi atau pilihan katanya. Jadi kalau kita mengatakan bertumpuk-tumpuk, intonasinya kita akan bikin membuat imajinasi anak itu membayangkan sesuatu yang bertumpuk. Nah, kalau jauh, kita juga membayangkan situasi yang jauh. Kalau itu lebar, besar, kita juga mengajak anak-anak membayangkan sesuatu yang lebar dan besar dari intonasi kita. Contoh kayak gini. Bahtera itu yang dibuat sama Nuh itu besar sekali. Kalau jauh, kita juga bilang gini. Abram keluar dari Ur Kasdim, berjalan sampai jauh sekali. Kalau jauh, suara saya mengecil. Jauh sekali. Kenapa suara saya mengecil? Membayangkan kayak kalau di video tuh orang sampai kelihatan kecil, sampai menghilang karena saking jauhnya sampai menghilang. Ya kan? Nah, kalau besar, itu saya nggak mengecil, suara saya justru membesar. Bahtera yang dibuat Nuh itu, adik-adik, besar sekali, crescendo. Tapi kalau jauh, itu decrescendo. Jauh sekali, mengecil suaranya. Nah, kalau tinggi,
intonasi saya ikut meninggi. Musa adik-adik naik ke Gunung Sinai. Gunung Sinai itu puncak gunungnya itu tinggi sekali. Suara kita ikut meninggi. Ya, misalnya kita mau membicarakan laut yang dalam. Petrus dan Yesus sama-sama berjalan di atas air. Nah, adik-adik, airnya itu sebenarnya danaunya itu dalam sekali. Suara kita ikut merendah sekali. Nah, kalau kita membayangkan sesuatu yang kecil seperti semut, maka kita juga intonasi kita itu ikut short. Semut itu kan kecil. Jadi kita bilangnya enggak, semut itu adik-adik kecil sekali, itu salah. Yang betul adalah semut itu adik-adik kecil. Kita ikut gitu, singkat. Karena kan untuk membayangkan sesuatu yang kecil. Jadi adik-adik semut itu kecil sekali. Karena kan kecil, jadi kita juga bicaranya singkat, kecil. Kalau perahunya besar, besar. Bahteranya panjang, lebar, dalam, tinggi. Gitu ya. Nah, kalau ini kan bertumpuk-tumpuk nih pelanginya. Bertumpuk-tumpuk. Jadi, gitu ya. Oke, saya akan minta praktek. Saya tulis dulu apa yang mau kita praktek ya. Jadi kita hari ini kan lebih fokus ke bagaimana mempraktekkan bercerita itu secara intonasi. Nah, untuk intonasi kita mau coba bahtera besar. Itu kita menggunakan teknik suaranya apa? Crescendo. Atau digambarkan kalau dalam musik itu nanti saya gambarkan ya, saya gambarkan pakai manual aja. Nah, terus danaunya di mana Petrus berjalan di atas air, danaunya itu dalam, dia menggunakan juga resonansi dada. Tapi ini enggak kita pakai untuk kelas bayi ya. Anak bayi tidak pakai resonansi dada, mereka takut. Tapi ini sekaligus saya ngajari teknik bercerita untuk usia berapa saja. Lalu berikutnya misalnya Gunung Sinai. Gunung Sinai itu tinggi sekali. Nah, tingginya ini nanti kita pakai resonansi kepala. Nah, kalau jauh, itu kan, misalnya berjalan dari Ur-Kasdim. Siapa ini namanya? Abraham. Itu kan jauh. Jauhnya ini kebalikannya, pakai D, crescendo. Jadi kalau crescendo itu adalah seperti ini ya. Nah, dari suara kecil ke besar. Kalau di crescendo kebalikannya, dari suara besar ke kecil. Nah, sekarang yang kita pelajari di materi kita ini adalah bertumpuk-tumpuk. Bertumpuk-tumpuk nanti kita pakai intonasi seperti gelombang kayak gini. Bertumpuk-tumpuk. Sorry. Karena kan untuk membayangkan pelangi itu kan bertumpuk-tumpuk kayak gini. Jadi gelombang kita juga intonasinya bertumpuk-tumpuk. Saya kasih contoh ya. Bahtera itu besar sekali. Dari suara kecil ke besar ya, crescendo. Danaunya itu ya adik-adik dalam banget. Gunung Sinai yang dinaiki Musa itu tinggi sekali. Pakai resonansi kepala ya. Terus berjalan dari Ur-Kasdim jauh, mengecil suaranya. Pelanginya itu adik-adik bertumpuk-tumpuk. Coba siapa yang mau praktek nih? Kak Jen nih kayaknya. Silakan Kak Jen. Praktek ya, silakan. Ya. Kalimatnya dibikin sendiri ya. Soalnya kalau bahtera strip ini kan jadi aneh. Bahteranya Nuh itu adik-adik ditambah kalimat sendiri. Silakan. Mulai dari pertama? Ya. Dari bahtera? Ya. Waktu itu
Nuh disuruh membuat bahtera besar. Oke, Bu, besarnya itu di sini itu volumenya piano atau lembut, sampai di sini udah mezzo forte agak keras, sampai di endingnya sini fortissimo, udah triple F nih, fortissimo nih, keras banget. Jadi besar sekali. Oh gitu. Ya, coba. Nuh disuruh membuat bahtera besar sekali. Ya, bagus. Kalau danau, larikan ke resonansi dada ya. Dalam sekali. Dan waktu itu ada danau dalam sekali. Bagus. Nah, Gunung Sinai pakai resonansi kepala, tinggi. Saat dia naik ke Gunung Sinai, tinggi sekali. Bagus. Yang ini, jauh itu kebalikannya yang bahtera ini. Jauhnya ini dari suara besar ke kecil, supaya anak-anak bisa membayangkan itu menghilang karena saking jauhnya. Dan kamu tahu, Abraham berjalan dari Ur Kasdim yang sangat jauh sekali. Suara ibu ada yang menghilang. Jauh sekali. Mengecil ya, ulangi coba. Jauh sekali. Bagus. Yang bertumpuk-tumpuk, pelanginya 7 warna bertumpuk-tumpuk. Jadi gelombang, intonasinya bergelombang ya. Oke. Pelanginya warnanya bertumpuk-tumpuk. 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 Sorry. Bukan gitu. Jadi ada gelombang di sini. Bertumpuk-tumpuk gitu. Oh. Bertumpuk. Aduh, susah saya. Tumnya turun dulu, Bu Jin. Tumnya ini turun dulu, baru dibawa naik. Jadi seperti ini. Oh, iya. Bertumpuk-tumpuk gitu. Bertumpuk-tumpuk. Iya. Ya, seperti itu. Bertumpuk-tumpuk. Nah, gitu. Itu lebih memberikan imajinasi pendengarnya itu seolah-olah, wow, bertumpuk-tumpuk. Beda kalau kita pelanginya bertumpuk-tumpuk, itu enggak memberikan imajinasi. Ya, coba saya kepengen yang praktek sekarang Kak Rini ya. Kak Rini ya, coba. Kak Rini ya. Kak Rini coba. Bahteranya besar sekali. A-nya kurang banyak. Besar. Oh, ya. Lama tambah keras ya. Dari kecil dulu menuju ke keras ya. Bahteranya besar sekali. Bagus. Danaunya? Danaunya dalam. Bagus. Benar nggak, Bu? Betul. Sinai tinggi. Pakai suara kepala. Gunung Sinai tinggi sekali. Bagus. Jauh ini kebalikannya ya. Suaranya mengecil di sini. Dari keras menuju kecil. Berjalan dari Ur Kasdim jauh sekali. Bagus. Yang ini bertumpuk-tumpuk. Pelanginya bertumpuk-tumpuk. Gitu ya. Bertumpuk-tumpuk gitu juga boleh. Boleh. Tapi waktu kakak bertumpuk-tumpuk itu kesannya pelanginya sudut.
Tapi kalau kakak gelombangnya lebih bertumpuk-tumpuk gitu, kesannya kayak dia nggak menyudut garis pelanginya, tapi lebih ke gelombang. Oh, saya ulang ya Bu, saya ulang. Tumpuk itu kesannya kayak sesuatu yang puncak-puncak gunung yang runcing-runcing gitu kan? Coba diulangi, bertumpuk-tumpuknya coba. Pelanginya bertumpuk-tumpuk. Benar. Nah, bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau kakak tadi gelombangnya gini, tumpuk, tumpuk. Tapi saya maunya tumpuk, tumpuk. Coba. Bertumpuk-tumpuk. Ya, gitu. Ternyata nggak mudah loh ya belajar intonasi ini ya, nggak mudah ya. Tapi Anda bercerita dengan intonasi emang nggak, beda jauh, beda jauh. Nah, sekarang coba kita kembali ke materi ya. Semuanya ada 7 warna yang bertumpuk-tumpuk. Bentuknya melengkung seperti alis yang sangat besar. Tuhan pasti mengingat janjinya. Dan Tuhan pasti menepatinya. Tuhan tidak pernah berbohong. Apa saja janji Tuhan buat anak-anak? Tuhan berjanji akan menggendong kamu, memelihara kamu, dan menjaga kamu. Dan Tuhan pasti menepati janjinya. Maukah kamu percaya pada janji Tuhan? Nanti mau gitu ya. Jadi kita hari ini belajar intonasi, yaitu kalau ada penuturan beruntun kayak ini nih, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, itu nggak boleh datar. Harus kita tentukan mau klimaks, anti klimaks, dan seterusnya. Lalu kita belajar beberapa kata tadi kayak jauh, tinggi, dalam, besar, sesuatu yang bertumpuk-tumpuk, dan seterusnya. Intonasi akan mempengaruhi imajinasi anak ya. Terus pembiasaan untuk anak. Pertanyaan kepala, siapakah yang menciptakan pelangi? Tuhan. Maukah kamu percaya pada janji Tuhan? Mau. Tuhan berjanji menjaga kita. Apakah kita perlu takut? Tidak. Gitu. Terus kita sampai ke retelling story. Nah, ajak anak-anak melihat pantulan sorot center pada compact disc atau CD ke arah dinding yang menghasilkan warna pelangi. Saya sudah siapkan ini. Melodi, Mama membutuhkan bantuan kamu, sayang. Mama akan coba. Harus lebih besar. Harus gimana, Mel? Tolong digelapkan lampunya. Sebentar ya, teman-teman. Saya coba dulu. Saya belum sempat coba nih. Nanti Melodi akan bantu saya. Nah, ini. Jadi di mana, Mel? Gini aja. Kamu bantu tayangkan ini ke sini. Ya harus aku hapus background-nya nggak apa-apa kan? Oh, boleh, boleh. Dihapus dulu background-nya. Nah, ini teman-teman. Kelihatan nggak? Mel kurang, ini kan ada kabelnya panjang nih. Kamu jadi jangan terpengaruh harus ada di atas laptop. Kamu sambil lihat di situ. Iya, ya. Sebentar. Ini dibikin spotlight dulu supaya sebentar. Oh, kok remove ya, Mel? Salah ya, Mel? Iya, salah. Tunggu, sabar ya. Oke, seperti ini ya. Ini saya punya CD ya, teman-teman. CD ini CD lagu, CD apa saja deh. Terus kita akan sorotkan ini, CD ini dengan center ya. Saya punya center seperti ini. Coba nanti akan muncul warna pelanginya. Muncul. Betul? Coba Mel lebih dekat lagi.
Nah, kita sorotkan CD ini. Kalau kita goyang-goyang, warna pelanginya akan muncul. Bisa sambil nyanyi nih, pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Kalau lampunya gelap, itu akan lebih jelas. Merah, kuning, hijau. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, cukup. Terima kasih, Melody. Aku minjam ini nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk itu. Oke, bentar saya just background dulu ya. Seperti itu ya. Jadi CD bekas kita sorot center, kita arahkan pantulannya ke tembok. Tapi kalau untuk bayi jangan yang terlalu gelap ya ruangannya ya. Setidaknya kita agak redupkan. Jadi kalau ada cahaya matahari, lampu ruangan kita matikan aja. Tapi kan ada sinar matahari, jadi nggak yang terlalu gelap sekali. Kalau misalnya di kamar, bisa ada lampu tidur kita nyalakan, tapi lampu utama bisa kita matikan. Setidaknya jangan yang terlalu gelap pekat ya. Kalau yang terlalu gelap pekat, kasihan anak-anak nanti takut. Jadi kita jangan terlalu membuat mereka takut, tapi warna pelanginya itu dibikin bisa menonjol ketika cahayanya kita kurangi. Ya, nanti ada praktek ya, seru ya. Siapa yang udah pernah tahu hal ini? Angkat tangan. Belum tahu ya? Ternyata menghadirkan warna pelangi gampang sekali pakai compact disc. Jadi itu anak-anak supaya mengenal keindahan pelangi nggak harus nunggu nanti kapan ya pelangi nggak muncul-muncul ya Bu Grace minggu ini. Doa puasa Tuhan, munculkan pelangi. Bayiku baru belajar pelangi Tuhan, supaya ada yang mau dilihat. Nggak harus kayak gitu ya. Oke, jadi pakai CD ini untuk pembiasaannya. Ajak anak-anak melihat pantulan sorot center pada compact disc atau CD ke arah dinding yang menghasilkan warna pelangi. Mainkan sambil menyebut aneka warna pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nanti saya ciptakan lagunya ya teman-teman ya. Supaya enggak yang merah, kuning, hijau di langit yang biru. Aduh. Oke. Kita lanjut tips untuk orang tua. Sebaiknya orang tua membiasakan diri mengingatkan janji Tuhan pada anak-anak. Bukan sebaliknya membuat mereka khawatir. Contoh, misalnya saat mati lampu. Kita bisa katakan, tidak perlu takut ya, kan Tuhan janji menyertai kita. Jangan sebaliknya ya, pas mati lampu kita takut-takutin. Ada setan, ada setan. Tapi ngajak mereka dalam situasi apapun, mengingatkan mereka janji Tuhan. Misalnya nih dia lagi sakit ya. Kita ajak orang tua untuk mengingatkan janji Tuhan. Adik lagi sakit ya, percaya Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Oleh bilurnya, adik pasti sembuh, adik sudah sembuh, gitu. Jadi ini kan minggu ini lagi belajar tentang janji Tuhan. Orang tua diajak membiasakan pembiasaan minggu itu berulang-ulang. Ada situasi apapun ingetin janji Tuhan. Ada situasi apapun ingetin janji Tuhan. Supaya anak-anak itu cara berpikir mereka itu dipengaruhi oleh firman. Jadi saya akan jelaskan di sini ya. Pembentukan karakter itu ada dari dalam, ada dari luar. Ini saya hapus ya. Mau difoto dulu boleh nih. Yang mau foto dulu saya silakan nih. Yang mau difoto dulu boleh. Kalau sudah saya hapus nih, karena mau saya hapus nih. Sudah ya, sudah difoto ya. Saya hapus dulu ini ya. Oke. Nah, sekarang saya mau sampaikan bahwa karakter itu terbentuk dari dua unsur. Terbentuk dari unsur ekstern sama intern. Ekstern itu apa? Ekstern itu yang membentuk suatu karakter itu dari luar. Misalnya pola asuh dari orang tua, terus misalnya lingkungan pergaulan, terus misalnya pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi ada yang mempengaruhi karakter unsur intern. Unsur intern itu adalah respon seseorang ketika menghadapi sesuatu. Itu perpaduan dari kedua hal ini akan menghasilkan karakter.
perpaduan dari kedua hal ini akan menghasilkan yang namanya karakter. Nah, kalau ini dipengaruhi oleh orang tua, guru, teman, dan sebagainya, tapi kalau respon seseorang ini dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di dalam diri orang itu. Nah, sesuatu yang ada di dalam diri orang itu tuh apa? Banyak. Misalnya cara berpikir, terus misalnya cara mengambil keputusan. Keputusan, terus respon emosi, dan sebagainya. Pokoknya yang keluar dari dalam dirinya dia. Nah, perpaduan dari dua hal ini menghasilkan karakter. Nah, makanya kita mengajari anak-anak itu kenapa ada apa-apa ingat janji Tuhan. Ada apa-apa ingat janji Tuhan. Itu kita lagi membentuk yang mana? Kita lagi membentuk bagian yang ini. Yang respon. Respon mereka harus didasarkan atas apa? Supaya apapun yang mereka lakukan berhasil. Respon mereka harus berdasarkan firman Tuhan. Nah, lalu kalau misalnya kita ngajari anak-anak ingat janji Tuhan, tapi kita sendiri sebagai orang tua itu khawatiran, ada mati lampu kita khawatir, sampai jam berapa ya kita panik, kok mati lampu terus gimana ya, kita nggak bisa nyaman nih, nggak bisa bikin dispensernya mati, nggak ada air panas nih, terus apa namanya laptop mama mati, mama nggak bisa ngetik nih, terus itu TV-nya mati, kamu kita nggak bisa nonton sinetron nih, mengeluh ngomel-ngomel terus ya, dalam keadaan itu respon kita ngomel. Nah, mungkin yang kita ajarkan betul, tetapi dalam hal yang mempengaruhi anak-anak dari pola asuh, dari teladan orang tua dan sebagainya itu salah. Akhirnya ini bisa berhasil apa enggak? Bisa jadi enggak berhasil. Karena apa? Karena untuk membentuk karakter anak itu dibutuhkan perpaduan dari dua ini. Sesuatu yang didatangkan dari luar, pendidikan, pola asuh, teladan dan sebagainya, dan sesuatu yang dari dalam. Dari dalam cara berpikir, cara mengambil keputusan, respon, dan sebagainya. Nah, kita mau mendidik anak-anak kita supaya berhasil itu apa? Respon dari dalamnya ini harus tepat, yaitu sesuai firman Tuhan. Nah, eksternnya ini apa? Ya, teladan hidup kita, memastikan mereka itu bergaul dengan orang-orang yang baik, memastikan pendidikan mereka baik, memastikan nilai-nilai yang kita tanamkan itu baik, dan seterusnya. Dari mana kita belajar itu? Dari Mazmur pasal 1. Yuk kita buka Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu apa? Tingkah lakunya. Tidak dipengaruhi lingkungan. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Sikap hatinya nggak setuju dengan nilai-nilai sistem dunia. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu tidak ikut, maksudnya tidak ikut kebiasaan dari orang-orang yang fasik di dalam lidah mereka. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Hidupnya dipengaruhi oleh apa? Firman. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pikirannya dipengaruhi oleh firman. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya firman itu dibiarkan sehingga hidup kita ini terus bertumbuh kayak pohon. Aliran air ini lambang dari Roh Kudus, lambang dari firman juga. Menghasilkan buah pada musimnya itu menjadi orang-orang yang produktif. Tidak layu daunnya itu tidak mengalami degradasi. Terus apa saja yang dibuatnya berhasil, itu tingkat kegagalannya 0%. Bukan demikian orang fasik. Lah ini dibandingkan dengan orang fasik. Mereka seperti sekam ditiupkan angin, gampang melayang. Sebab itu orang fasik ringan, nggak punya bobot dalam hidupnya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Artinya mereka akan tetap teruji. Ketika diuji, mereka akan seperti ringan, seperti sekam, seperti kertas, gampang terbakar, nggak seperti emas. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi kalau ada orang berdosa sama perkumpulan orang benar, orang berdosa nggak akan tahan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Jadi ini ada hubungan dengan Tuhan. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Artinya dari Mazmur itu kita lihat ada dua unsur di sini, lingkungan dan respon. Respon itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh kesukaan Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan, bertumbuh seperti pohon, imannya, kerohaniannya, perjalanan imannya terus bertumbuh. Sehingga tingkat kegagalannya apa? 0%.
Jadi karakter. Jadi yang membuat orang bisa berhasil atau tidak itu dipengaruhi oleh karakter. Karakter dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh apakah dia merenungkan firman Tuhan. Hidupnya dipengaruhi nilai-nilai firman atau enggak. Jadi gini ya, nanti kita kalau paham tentang hal ini, kita kalau ngasih pengertian ke wali murid itu enak. Kita kasih tahu, papa mama, please kalau misalnya mati lampu, jangan bikin anak ikut khawatir. Aduh, kenapa mati lampu ya? Sedangkan mama nggak punya lilin. Aduh, gimana? Aduh, lagi di luar lagi hujan, gelap sekali. Gimana ini? Nah, kalau kita sendiri cemas, kita sendiri dirundung kecemasan berlebihan, jangan heran kalau anak kita jadi anak yang mudah cemas. Gigit-gigit bantal, kemana-mana bawa bantalnya, nggak bisa hilang. Terus dikit-dikit gigit-gigit baju. Kalau cemas dia selalu gigit-gigit kuku, sampai kukunya habis. Itu kecemasan yang berlebihan. Kenapa ya? Karena orang tuanya sendiri cemas. Makanya ngajari anak-anak untuk kalau ada apa-apa, ingat janji Tuhan apa. Nah, itu pembiasaan, itu menolong mereka dari luar terbangun, dari teladan orang tua, tapi juga dari respon si anak ini dilatih. Ketika menghadapi kesulitan apa-apa, responnya tetap sesuai firman Tuhan. Kita harus berespon apa? Kita perlu takut nggak? Kita perlu khawatir nggak? Kita perlu cemas nggak? Nah, misalnya seperti itu. Salah satu contohnya ya, tips untuk orang tua. Baik, kita sudah menyelesaikan materi minggu ke-5. Sekarang kita langsung lanjut materi minggu ke-6 ya. Baik, materi minggu ke-6, lagunya tadi sudah ya. Sekarang materi minggu ke-6. Oke. Menara Babel. Bentar, saya besarkan ya. Wah, ini yang mendesain anak saya loh ini. Suami saya tinggal menyempurnakan. Sikap hatinya adalah rendah hati atau humble. Aku mau jadi anak yang rendah hati karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Ini tentang pembangunan Menara Babel di Kejadian 11 ayat 1 sampai 8. Belum kelihatan ya? Belum. Oh ya, maaf. Terima kasih untuk masukannya Ibu Jen. Nah ini ya, sudah kelihatan sekarang? Sudah kelihatan ya? Minta jempolnya Bu Jen kalau udah kelihatan. Oke. Jadi ini bacaan ayah dan bunda Kejadian 11 ayat 1 sampai 8. Bridge to story-nya adalah pendirian Menara Babel adalah suatu bentuk kesombongan dengan menentang perintah Tuhan untuk memenuhi bumi. Tuhan kan perintahkan beranak cuculah dan penuhilah bumi, ya kan? Tapi mereka malah berkumpul untuk mencari nama. Mereka justru berkumpul untuk mencari nama dan jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi mereka ini upaya untuk menentang Tuhan ini. Menara pencakar langit mereka dirikan sebagai bentuk kesombongan mereka. Iya, Menara Babel ini dibentuk untuk kesombongan mereka, kerinduan mereka ini sampai mencapai ke awan, ke langit. Doanya adalah, Tuhan Yesus, aku ingin menjadi anak yang rendah hati dan tidak sombong. Di dalam nama Yesus, tolonglah aku. Amin. Ya, oke, nanti saya edit ya, ini ada kurang A-nya ya. Berikutnya adalah lagunya sudah kita nyanyikan tadi, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh sombong. Sekarang ayat masnya. 1 Petrus 5 ayat 5. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Oke, gerakannya Anda bikin sendiri. Apakah kamu mau jadi anak yang rendah hati? Sekarang kita mau praktek bercerita ya. Salah satu dari Anda praktek ya. Siapa yang mau praktek nih? Kak Dorcas ya. Silakan Kak Dorcas, dinyalakan suaranya. Halo Kak Dorcas. Bu Ingrid aja deh ya, Bu Ingrid ya. Baik Bu, tapi saya mau nyalakan kamera ya Bu. Ya nggak apa-apa. Ya silakan. Baik Bu. Nuh memiliki 3 anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Anak-anak Nuh menikah dan memiliki lagi anak
anak. Anak-anak itu menikah dan memiliki lagi anak, dan seterusnya. Pada waktu itu di seluruh dunia hanya ada satu bahasa. Orang-orang pada waktu itu pergi ke sebelah timur dan mereka tinggal di sebuah tanah bernama Sinear. Mereka berkata, "Yuk, kita membuat bagi kita sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit tinggi. Dan yuk kita cari nama supaya kita jangan tersebar ke seluruh bumi. Yuk, ya ayo," katanya. Wow, untuk apa mereka mendirikan menara itu ya? Menara yang puncaknya sampai ke langit tinggi. Itu karena hati mereka itu sombong. Mereka ingin menjadi yang paling terkenal di seluruh bumi. Tuhan tahu hati mereka itu. Lalu Tuhan mengacaukan semua bahasa-bahasa mereka sehingga kota itu tidak bisa dibuat lagi. Juga pembuatan menara itu pun berhenti. Kota itu disebut Babel. Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Maukah kamu jadi anak yang rendah hati? Bagus. Ya. Oke. Nah, Bu Ingrid udah keren banget nih ceritanya. Tapi di bagian ini mereka ingin menjadi yang paling terkenal di seluruh bumi. Bu Ingrid menekankan seluruh buminya. Jadi dia seluruh bumi juga nggak salah. Tapi saya mau kasih masukan di sini bukan ke Bu Ingrid, ke kita, ide-ide aja ya. Kalau kita menekankan yang terkenal, terkenalnya yang kita tekankan. Tapi kalau yang supaya jangan tersebar ke seluruh bumi di bagian yang ini, bentar ya, saya nyalakan. Kalau di bagian ini, seluruh buminya yang kita tekankan. Tapi kalau di bagian ini, terkenalnya yang kita tekankan. Itu karena hati mereka sombong. Mereka ingin menjadi yang paling terkenal di seluruh bumi. Jadi terkenalnya kita tekankan di sini. Tapi kalau Bu Ingrid tadi menekankan di seluruh bumi, sini juga nggak apa-apa, nggak salah. Saya hanya memberi ide lain. Nah, tapi kalau di sini kita bisa tekan ke yang seluruh bumi. Jadi, yuk kita cari nama supaya kita jangan tersebar ke seluruh bumi. Jadi artinya kalau kita membaca satu bacaan untuk anak-anak, kita bisa pilih tuh yang mana yang mau kita tekankan, gitu ya. Baik, Bu. Nah, nggak apa-apa, tapi Bu Ingrid tadi nggak salah, bagus, sudah bagus banget. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Pembiasaan untuk anak, pertanyaan kepala. Siapakah orang yang dikasihi Tuhan? Orang yang rendah hati, dikasihani ya, bukan dikasihi ya, saya salah tadi. Siapakah orang yang dikasihani Tuhan? Orang yang rendah hati. Maukah kamu jadi anak yang rendah hati? Mau. Ayo berkata, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini maksudnya apa nih? Kok kayak nggak nyambung nih? Maksudnya gini loh. Seringkali yang membuat kita sombong tuh karena kita jarang berkata puji Tuhan. Contoh nih ya. Woi, anak mama juara kelas. Siapa dulu dong mamanya? Anak papa ganteng. Siapa dulu dong papanya? Atau anak siapa dulu? Atau siapa dulu dong? Anak papa gitu. Atau papa kita udah pulang. Papa yang paling hebat di kantor. Papa direktur gitu ya. Nah, itu yang membuat kita tuh gampang sombong karena kita jarang menyebut kata puji Tuhan.
Makanya pertanyaan terakhirnya ini, ayo katakan puji Tuhan. Itu salah satu cara untuk kita berlatih rendah hati adalah sesering mungkin berkata puji Tuhan. Contoh nih ya. Contoh nih. Saya ya, sering kalau seminar tuh dipuji ya. Wah, Bu Grace, saya terberkati sekali sama seminarnya. Jawabannya apa? Kalau saya sombong, oh ya, terima kasih. Mengambil kredit untuk diri sendiri ya. Bu Grace, bagus banget makalahnya. Iya, saya susah loh itu buatnya 4 jam loh. Tapi kalau kita merendah hati, kita berlatih, sering-sering berkatalah puji Tuhan. Bu Grace, seminarnya bagus. Ya, puji Tuhan. Wah, Bu Grace penyampaiannya sangat jelas sekali. Ya, praise the Lord. Puji Tuhan, saya hanya sebagai alat. Nah, saya tuh membiasakan. Kalau ada pujian, kalau ada tepuk tangan, kalau ada sorak-sorai dari fans. Kembalikan pujian itu untuk Tuhan yang layak menerima. Karena kita hanya sebagai alat. Nah, kalau kita udah mulai, ya, wah berarti aku nih banyak favorit ya, banyak orang memfavoritin aku loh, banyak orang itu suka sama seminarku loh, makalahku kata orang-orang bagus loh, materinya itu mendarat di pelayanan anak loh, kita mulai bangga, terus kalau ada orang puji, ya terima kasih, ada kata puji Tuhan, lama-lama kita, bahayanya kalau kita sombong, lama-lama kita membiarkan orang tuh mengkultuskan kita, mengkultus individu. Nah, kalau kita sudah dikultus individukan, lama-lama kita nggak mau dikritik, lama-lama kita nggak mau dapat masukan, lama-lama kita nggak mau jadi orang yang rendah hati. Akhirnya kesombongan itu membuat kita jatuh. Lama-lama ketika kita jatuh dalam dosa, nggak ada orang berani negur. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, nggak ada orang berani negur. Wah, bahaya sekali itu udah sampai bahaya. Makanya saya nggak mau dikultuskan orang. Kalau ada orang muji Tuhan, kalau memuji saya nggak ada kesempatan jawab. Saya biasanya tangan saya gini, maksudnya jangan muji saya, ini loh Tuhan. Tapi kalau orang yang sombong kan, siapa dulu gue gitu loh, keluarga gue, papa gue, mama gue, wah talenta gue, bahaya deh ya. Nah kita latih anak-anak dari kecil untuk say praise the Lord. Ayo berkata puji Tuhan, terus kita jawab sendiri. Puji Tuhan, pura-pura menirukan. Baik, pembiasaan untuk anak nih. Pembiasaan untuk anak, latih anak-anak mengembangkan pujian hanya bagi Tuhan. Mengembalikan pujian hanya bagi Tuhan. Itu adalah salah satu cara untuk melatih mereka rendah hati. Nah ini kan temanya kesombongan kan. Babel itu kan temanya kesombongan. Contohnya seperti ini. Wow, anak mama cantik, luar biasa. Jawabnya apa? Jawabnya, puji Tuhan Bunda. Gitu ya. Jangan dijawab, jangan diajari kayak gini. Siapa dulu anak Bunda? Ya pasti cantik dong. Siapa dulu dong ayahnya? Ayahnya aja ganteng kok. Jadi kita latihannya caranya memuji, lalu mengajak dia menjawabnya praise the Lord. Contohnya kayak gini misalnya. Ayo ayah bunda minggu ini belajar melatih anak-anak rendah hati. Salah satu caranya adalah berkata puji Tuhan ketika dipuji. Contoh seperti ini. Weh, anak mama hebat, makanannya habis, makannya lahap, anak mama keren. Jawabnya apa sayang? Puji Tuhan bunda. Gitu ya. Nah itu orang tua harus latihan di depan kita. Itu nggak mudah loh ya. Karena orang tua sendiri belum tentu terbiasa seperti itu. Karena dia sendiri dibesarkan oleh orang tua daripada si kakek nenek dari bayi ini, sering kebanggaan pribadi yang berlebih-lebihan. Contoh, yang nggak heran anak mama cakep, orang keluarga kita nggak ada yang jelek, putih semua, kulitnya, wajahnya cantik semua, banyak keluarga kita yang artis kok. Akhirnya lupa memuji Tuhan. Nah, itu kan cerita Menara Babel harus ada implementasinya buat anak-anak, melatih mereka untuk rendah hati, mengembalikan segala pujian hanya bagi Tuhan. Nah, tips untuk orang tua minta tolong dibaca oleh siapa ya? Tunggu ya. Tips orang tua minta tolong Kak Wiji yang bacakan ya. Tips untuk orang tua. Silakan Kak Wiji. Salah satu sikap. Ya, ini orang tua yang ini Bu ya. Jadi ini dibaca pakai kalimat biasa, pakai intonasi biasa, seperti kayak baca artikel aja. Oh ya. Salah satu sikap hati yang
Salah satu sikap hati yang rendah hati lahir dari kesadaran bahwa semua yang ada pada hidup kita hanyalah sebagai anugerah Tuhan. Kita hanya mengelola dan bukan pemilik. Langsung ya, Bu. Ya, Oleh langsung. karena itu, semua hal di hidup kita harus kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan saja, bukan untuk kebanggaan atau berpuas diri. Sebentar, Bu. Orang tua sebaiknya menghindari sikap menyombongkan diri atau menyombongkan anggota keluarga yang sangat mudah ditiru oleh anak-anak yang adalah sang peniru ulang. Seringkali Sang peniru ulung. ulung ya. Ya. Sang peniru ulung. Seringkali tanpa sadar hal itu dilakukan oleh orang tua. Dengan misalnya mengucapkan kalimat-kalimat semacam ini. Lah, ayah kan di kantor, yang paling hebat ayah kan direktur. Atau semacam ini. Anak bunda kan yang paling cantik di seluruh dunia. Itu ya. Ya, terus. Gantilah dengan kalimat yang keluar dari sikap rendah hati sebagai contoh begini. Puji Tuhan ya, Tuhan percayakan ayah jadi direktur. Atau semacam ini, puji Tuhan, Tuhan memberikan anak yang cantik, dan sebagainya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya keistimewaan materi kelas bayi ini adalah tips untuk orang tua ini yang belum tentu ada di materi yang lain, yaitu atas anugerah Tuhan. Artinya begini teman-teman, ketika saya mulai menulis materi kelas bayi ini berapa puluh tahun yang lalu, tips untuk orang tua ini seperti Tuhan kayak kasih gambaran, ini penting untuk meletakkan dasar, mumpung anaknya masih bayi. Dan biasanya kalau wali murid itu anaknya udah kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, diantar ke sekolah minggu, ditinggal pulang. Lalu koneksi antara gereja, murid sekolah minggu, pihak gereja atau lembaga, murid sekolah minggu dengan wali murid nih seperti tidak ada koneksinya. Karena apa? Orang tua nitipkan anak-anak, tolong dibina rohaninya anakku. Lalu menyerahkan kerohanian anak ke pihak gereja. Lalu pihak gereja atau pihak lembaga atau komunitas itu seperti tidak punya hubungan koneksi dengan wali murid sebagai pihak ketiga untuk bekerja sama bagaimana membesarkan anak-anak ini. Akhirnya cuma satu arah dari pihak gereja yang seminggu cuma ketemu anak-anak 2 jam paling banyak. Sedangkan yang paling banyak dengan anak-anak di rumah itu siapa? Orang tua. Nah, kalau orang tua menyerahkan pendidikannya kepada pihak gereja, kepada pihak PPA, kepada pihak lembaga, lalu mereka melupakan tugas mereka untuk mengasuh dan mendidik, mengajar dan mendidik anak-anak mereka masing-masing. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau ada apa-apa terhadap generasi, kita yang disalahkan. Padahal kita tuh cuma membantu, tugas utama itu di pundak orang tua, bukan di pundak kita. Karena yang dikasih Tuhan anak itu kan mereka, gitu kan. Jadi kan di dalam Alkitab ini ada 2 keluarga inti dan keluarga rohani. Kebanyakannya keluarga inti melalaikan tugas mereka, pendidikan anak-anak, kerohanian anak-anak diserahkan pada keluarga rohani. Ketika keluarga rohani ini tidak melibatkan keluarga inti untuk sama-sama mendidik anak-anak ini baik di rumah maupun di gereja, baik di rumah maupun di PPA dan sebagainya, akhirnya terjadi ketimpangan. Ketemu di gereja atau di lembaga cuma seminggu paling banyak 6 jam, 2 jam, misalnya seminggu 3 kali kalau PPA, 6 jam. Lalu akhirnya yang di rumah ini kan lebih banyak. Nah, oleh karena itu, kelas bayi ini sangat penting. Mumpung mereka ini masih nganter bayinya, mau nggak bisa pulang kan, masuk bayinya mau ditaruh, tinggal pulang kan, mau nggak mau kan mereka masih menggendong bayinya. Saat itulah kita cekok tuanya, tips untuk mendidik anak seperti ini. Setidaknya 2 tahun kita punya waktu untuk mereka mencekoi mereka. Caranya mendidik anak itu seperti ini. Supaya nanti itu berlanjut. Nah, makanya Bina Keluarga Bahagia kita mempunyai Babies Parent Club itu untuk tips-tips bagaimana mengasuh anak-anak atau mendidik anak. Tapi dalam perkembangannya, setelah saya sampai ke materi keempat hari ini, ternyata Tuhan kasih materinya enggak cuma bagaimana mengasuh bayi, tetapi pola asuh pada umumnya, tapi nanti contoh-contohnya ada yang tentang bayi. Tetapi
pola asuhnya pada umumnya. Jadi minggu pertama itu di Babies Parent Club saya menyampaikan tentang gender, apa bedanya laki-laki dan perempuan di dalam Alkitab, supaya kalau mereka punya anak laki atau perempuan, mereka tidak dipengaruhi oleh apa kata suku, apa kata budaya, apa kata lingkungan, tapi apa kata Alkitab. Lalu yang kedua, mereka belajar tentang saya start dari kitab Kejadian. Jadi tips untuk orang tua ini start dari kitab Kejadian. Yang kedua, saya ngajarin mereka untuk citra diri, membangun citra diri anak dengan memberi 5 afirmasi kepada anak. 5 afirmasi kepada anak. Yang ketiga, materi yang minggu lalu saya ngajarkan kepada mereka untuk keseimbangan antara roh, jiwa, dan tubuh. Pentingnya orang tua memberi asupan yang seimbang. Nah, itu dari Kejadian pasal 2 ayat 9. Ada pohon buah-buahan biasa, ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan baik dan jahat. 3 pohon ini Tuhan siapkan untuk roh, jiwa, dan tubuh. Nah, itu contohnya saya kasihkan Daniel. Nah, nanti malam kan ada video lagi berikutnya. Saya akan ngajarkan ke parenting itu untuk mengajari mereka bagaimana kegagalan kita orang tua untuk menjadikan anak-anak mandiri. Nah, itu diambil dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 25. Bahwa Tuhan menciptain binatang-binatang, Adam dikasih tugas kasih nama sampai dia sadar dia butuh penolong, dia dibuat tidur sama Tuhan ciptakan Hawa dan seterusnya. Nah, itu untuk ngajari orang tua, Tuhan itu nggak memanjakan Adam. Adam dikasih tugas mengusahakan dan memelihara taman dan seterusnya. Jadi dari kitab Kejadian sampai pasal 2 aja sudah jadi 4 pengajaran. Saya terus akan ngajar terus yang tips-tips untuk pengasuhan orang tua itu di video yang saya bagikan ke Babies Parent Club. Nah, itu rekan-rekan kalau mau ikut Babies Parent Club, saya sarankan ikut aja nggak apa-apa. Itu murah sekali, 1 bulan cuma 25.000. Itu nggak harus ada keluar uang untuk beli paket untuk Zoom. Karena itu saya cuma kirimkan rekaman, Anda nonton kapan aja silakan. Jadi itu saya akan kirimkan rekaman saya di YouTube gitu. Anda tinggal sekali bulan 75.000 langsung dapat materi untuk 3 bulan. Kalau Anda mau ikut boleh. Sehingga nanti tips untuk orang tua nggak cuma yang di bagian baby ini, tapi tips untuk orang tua Anda bisa kembangkan materi-materi yang saya berikan itu menjadi kayak klub parenting untuk gereja Anda. Jadi kalau gereja Anda punya klub parenting, Anda bisa bagikan lagi ke gereja Anda, ke komunitas Anda seminggu sekali bahkan. Karena kan itu materinya mingguan, nggak sebulan sekali, kelamaan, seminggu sekali. Seperti itu ya. Dan kami dari Yayasan JCA sedang membuat materi PA untuk pemuda remaja. Materi PA pemuda remaja judulnya The Holy Generation, yaitu untuk mengajak pemuda remaja kudus di semua area, lalu dipersiapkan jadi generasi jenius secara Alkitab, memiliki roh hikmat dan wahyu, lalu dipersiapkan menjadi leader atau pemimpin. Nah, jadi kalau kepengen tahu programnya JCA dari mulai kelas ibu hamil, kelas bayi, setelah kelas bayi ikut JCA Restore Our Family itu materi kreatif dari kelas kecil sampai umur 12, lalu lewat dari umur 12 yaitu umur 13 materi pemuda remaja. Lalu nanti kalau mereka udah selesai sampai umur 21 ada materi konseling pranikah. Lalu nanti habis konseling pranikah mereka kalau udah nikah istrinya hamil ikut lagi kelas ibu hamil gitu terus gitu ya gitu terus. Lalu untuk parentingnya ada kelas woman, ada kelas men, ada kelas parenting. Nah, ini sudah mulai nih yang kelas parentingnya untuk Babies Parent Club, tapi ternyata dalam pengembangannya tidak cuma pola asuh untuk bayi aja, pola asuh pada umumnya, tapi karena ini untuk Babies Parent, contoh-contohnya saya juga tidak melewatkan contoh untuk bayi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tolong untuk tips untuk orang tua ini kita tekankan betul-betul, karena tidak sedikit keluarga yang nggak sadar kalau mereka itu adalah keluarga yang membudayakan kesombongan. Nah, itu harus dipangkas supaya jangan melahirkan generasi yang sombong. Oke, kita buka ya. Amsal, ayat terakhir nih sebelum kita bubar nih. Amsal, pasalnya yang ke-30. Kalau Anda buka Amsal pasal yang ke-30, ayatnya yang ke-13.
Nah, ini adalah peringatan-peringatan dari si penulis kitab Amsal, yaitu Salomo, tentang hal-hal yang merupakan paling bahaya terjadi pada generasi. Ya, coba lihat dari ayat 11. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Bahaya generasi adalah kalau mereka memberontak pada orang tua. Karena apa? Ada 5 kalau nggak salah. 5 upahnya menghormati dan taat pada orang tua. Nah, kalau mereka nggak menghormati dan taat pada orang tua, mereka akan kehilangan 5 upah ini. Yaitu panjang umur, lalu dapat properti di tanah yang Tuhan berikan, baik keadaanmu berbahagia. 4 ya, 4 upahnya menghormati orang tua, baik keadaanmu dan berbahagia. Nah, kalau di ayat 11 ini mereka gagal, mereka nggak akan dapat 4 ini. Lalu ayat 12, ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Bahaya kedua buat generasi yang ditulis oleh Salomo adalah tidak hidup dalam kekudusan. Jadi makanya harus say no to drugs, say no to porn, say no to suicide. Maksudnya apa itu? Apa? Bunuh diri. Say no to say no to free sex, say no to pornografi, say no to apa gitu ya. Jadi harus jadi generasi yang kudus. Nah, ayat 13 ini jangan salah ya. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ini bicara apa? Kesombongan. Paling bahaya kalau ada generasi yang sombong. Mereka akan runtuh. Ada artis yang saya nggak sebut namanya ya. Sangat sombong dengan kekayaan mereka. Seluruh keluarganya, anaknya, dia, ayahnya, itu sampai dapat petisi ya. Sampai akhirnya dia diboikot, nggak boleh lagi tampil di televisi. Nah, itu kekayaannya atau pekerjaannya bisa runtuh dalam 1 malam loh. Dari kesombongan yang sudah terekam di dunia maya lewat tayangan, lewat wawancara, lewat video-video, lewat komentar-komentar, menyombongkan perhiasan, menyombongkan kekayaan, menyombongkan properti dan sebagainya. Itu bisa anak muda mereka nggak sadar bahwa kekayaan sombongan itu berbahaya. Berikutnya adalah ada ayat 14, ada keturunan yang giginya adalah pedang dan gigi-giginya adalah pisau untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Itu adalah anak-anak yang tidak dilatih untuk berbelas kasihan. Nggak punya belas kasihan terhadap orang yang menderita. Dan seterusnya, tapi seluruh pasal Amsal pasal 30 ini, kita harus taruh perhatian khusus kepada ayat-ayat yang ada tulisannya ada keturunan, ada keturunan, ada keturunan. Itu bicara tentang apa? Generasi. Artinya jangan anggap remeh masalah dosa kesombongan. Dosa kesombongan itu dosa yang nggak kelihatan. Nggak kelihatan dalam arti nggak kayak nyuri langsung ditangkap polisi. Berzina kalau kena gerebek bisa ditangkap Satpol PP, kayak gitu ya. Tapi kalau sombong kan dalam hati. Ya memang bisa terlihat dari ungkapan-ungkapan yang angkuh bisa. Tapi perhatikan, kesombongan ini paling bahaya kalau itu tertanam dalam sebuah generasi. Oleh karena itu, tips untuk orang tua itu kita tekankan. Kalau apalagi kita tahu nih, keluarga dari jemaat kita atau orang yang kita layani ini keluarga yang sombong. Menyombongkan kekayaannya lah, menyombongkan talentanya lah, menyombongkan prestasinya lah, menyombongkan kecantikannya lah, outer beauty-nya lah, menyombongkan talentanya lah, karunianya lah, menyombongkan jabatannya lah, apalah, pasti ada lah. Ya, kesombongan tidak cuma milik orang kaya, ya. Orang miskin pun bisa sombong. Jadi artinya teman-teman jangan remehkan. Bagian tips untuk orang tua itu kita perlu tekankan supaya nanti baby-baby mereka tuh tercetak jadi generasi yang rendah hati. Nah, padahal firman Tuhan bilang Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, tapi Tuhan menentang orang yang congkak. Nah, kalau mereka menjadi generasi yang ditentang Tuhan, jangan harap mereka jadi generasi yang berhasil. Nggak mungkin. Mereka pasti jadi generasi pecundang. Kenapa? Karena ditentang sama Tuhan kok. Kalau ditentang sama Tuhan kan nggak bisa berhasil, nggak mungkin. Nah, kalau kita kepengen jadi generasi yang pemenang, bukan pecundang, ya kita harus latih mereka dari bayi rendah hati. Makanya cara latihannya gimana? Dikit-dikit berkata, puji Tuhan. Jadi dilatih ya, wah anak mama cantik. Jawabnya apa? Puji Tuhan. Saya nggak cuma teori loh, melodi itu saya latih dari kecil. Jadi kalau ada tamu, terus memuji anak saya, weh ini lukisannya siapa? Terus saya cerita, oh ini lukisannya Melodi, bagus ya gambarnya.
saya langsung kedip-kedip sama Mel gini, dia udah tahu. Karena dia udah tahu kalau dipuji orang harus bilang apa, Mel? Puji Tuhan Om, puji Tuhan Tante, itu udah saya latih dari kecil. Jadi kita jangan cuma ngelatih anak-anak berkata terima kasih, berkata maaf, berkata say sorry, say thank you, apa-apa gitu yang sopan santun ya. Tapi kita harus melatih anak-anak kalau dipuji selalu kembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan supaya mereka jadi generasi yang rendah hati. Baik, apakah ada pertanyaan atau komentar? Boleh, silakan. Ya, silakan Bu Jen. Yang ikut nanti, apakah yang boleh ikut dengan Baby Parents Club itu harus ikut kelas seperti ini atau bisa langsung? Enggak ada kelasnya. Jadi saya hanya membagikan video lewat email, enggak harus duduk di Zoom. Saya Zoom-nya ngajar tunggal. Saya tanpa murid. Lalu nanti ketika dibagi materinya bulan 25.000, lalu nanti tinggal tinggal putar sendiri kapan waktunya, punya waktu untuk dengerin gitu. Oh iya, maksud saya ada teman-teman yang bisa saya ajak untuk ikut. Oh boleh. Boleh? Oh iya. Boleh. Mereka. Iya, tapi bedanya Baby Parent Club ini karena hanya klub, saya nggak membagikan materi kepada Anda seperti kayak Word, PowerPoint apa enggak. Materi hanya saya print sendiri lalu saya jelaskan. Karena hanya cuma klub ya, itu bukan seminar ya, seperti tips pengasuhan anak gitu. Iya. Ya, seperti itu ya. Nggak apa-apa, ayo rame-rame mau ikut, kalau enggak Bu Jen ikut lalu diajarkan lagi, nggak masalah. Karena itu kan rekaman bisa diulang-ulang, kalau kita catat bisa di-pause, nyatet lagi, di-pause kan bisa. Gitu. Dikembangkan lagi juga bisa, silakan. Gitu. Oke, thank you. Iya, baik. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Doakan supaya setiap kali saya ngajar itu selalu ada tipsnya. Nah, saya sudah siapkan tips sampai minggu depan. Saya mau cicipin, mau pamerin dulu ya. Tipsnya minggu depan. Kalau tadi kan penampilan guru kelas bayi ya. Tipsnya minggu depan adalah judulnya adalah tips penataan ruang kelas bayi. Lalu saya sudah mendaftarkan untuk minggu depannya lagi. Tips untuk kita ngasih tahu orang tua bagaimana caranya rambu-rambu untuk bergadget. Apakah bayi-bayi itu boleh bergadget? Gadget itu loh kayak handphone, smartphone, tablet, apa pokoknya yang layar, itu boleh atau tidak? Kalau nggak boleh, apa alasannya? Itu sebenarnya materi seminar. Tapi Tuhan kasih bimbing sama saya sedapat mungkin. Setiap kali kita kelas ini tidak cuma belajar materi bayi, tapi Anda mendapatkan tips-tips gitu. Supaya Anda memperkaya diri lagi untuk bagaimana hal-hal semua terkait tentang pengasuhan bayi, termasuk pembiasaan orang tua bergadget dan sebagainya, saya berikan pada Anda. Gitu. Nggak apa-apa. Ya, baik. Kita tutup dalam doa ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan kita tutup dalam doa ya. Minta doa penutupnya oleh Ibu Hana ya. Silakan. Siapa, Bu? Bu Hana. Ya, Ibu. Saya ya. Baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan boleh membimbing Ibu Grace untuk memberkati kami, untuk memberi materi yang sangat baik, mengucap syukur untuk hikmat yang Tuhan beri atas Ibu Grace. Terus pakai Ibu Grace secara luar biasa untuk boleh menguatkan ibu-ibu yang memiliki bayi atau mereka yang rindu merintis kelas bayi. Kami terus berdoa kiranya Tuhan boleh memberikan visi Tuhan yang jelas dan memampukan Ibu Grace untuk melakukan itu dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk materi yang sudah diberi. Beri kami juga hikmat, kebijaksanaan untuk kami boleh praktek, menjadi berkat untuk anak-anak kami, untuk anak-anak yang kami layani, dan kiranya boleh mencetak generasi yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, memiliki karakter Kristus di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kelas ini.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Ana. Sebelum bubar saya mau umumkan ya bahwa kita akan ada free Zoom untuk kelas ibu hamil. Jadi kita akan ada Zoom gratis yang pertama kalinya untuk yang materi pertama. Kenapa harus ada kelas ibu hamil di komunitas Anda? Nah, cara merintisnya itu seperti apa? Nanti kita akan gelar tanggal 7 September, yaitu hari Selasa jam 6 malam. Itu nanti akan live streaming di YouTube. Dan juga itu Anda mendaftar, nanti saya umumkan di grup ya cara mendaftarnya. Alamat formulir bit lainnya. Lalu yang kedua, kita akan bikin pelatihan vokal atas permintaan gereja-gereja. Kalau kita lakukan lewat Zoom, akan dimulai tanggal 8 September. Itu 8 September akan ada 12 tatap muka. Jadi dibagi dalam 3 level. Jadi 4 kali 3 ya, 12 ya. Bulan September level dasar, bulan Oktober lewat level menengah, bulan November level lanjut. Sampai ke level lanjut itu udah belajar improvisasi, udah segala macam. Nah, itu kalau Anda mengikuti secara rombongan, baik dari gereja atau lembaga, itu dapat diskon 50%. Kalau pribadi, itu per tatap muka 30.000. Tapi kalau rombongan gereja, per tatap muka per orangnya hanya 15.000. Jadi teman-teman yang kepengen belajar vokal ya, pengen belajar nyanyi, atau kepengen mengutus jemaatnya yang WL singer apa belajar nyanyi, ini murah sekali loh ya. Karena kita nggak berorientasi ke uang. Kita hanya rindu untuk supaya gereja-gereja itu terlengkapi. Kenapa harus berbayar? Karena kalau gratisan itu masuk, nggak masuk, nggak masuk, itu saya nggak mau. Karena orang jadi nggak menghargai kalau gratisan. Karena training vokalnya ini padat. Ini mestinya materi 6 bulan. Yang hanya dibagikan dalam 12 tatap muka. Jadi lebih ya, 6 bulan lebih karena ada materinya itu dikembangkan. Setidaknya materi 7-8 bulan disampaikan hanya dalam 12 tatap muka itu kelas padat. Makanya saya nggak mau mereka bolos-bolos. Sekali mereka bolos langsung ketinggalannya banyak. Karena misalnya pertemuan pertama udah belajar posisi bernyanyi, nafas, sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu saya sudah ngajar lewat YouTube sebenarnya. Tapi gereja-gereja yang minta ini nggak puas. Kepengen tatap muka di Zoom. Dari YouTube kan cuma satu saja. Orang cuma nonton lalu ngikut. Belajar betul enggaknya kan nggak bisa dibetulin. Tapi kalau lewat Zoom misalnya bentuk mulutnya mau dibetulkan kan bisa ada mentornya gitu. Nah, teman-teman yang mau ikut silahkan ya untuk gereja Tuhan. Siapa tahu Bu Jane mengutus teman-teman sinode untuk yang di bidang musik untuk mau ikut, boleh. Ya. Jam berapa, Bu? Itu akan dimulai tanggal 8 September itu setiap jam 6 malam. Jam 6 WIB. Itu setiap hari Rabu. Lalu kelas ibu hamil setelah tanggal 7 itu akan dimulai tanggal 14 yang kelas berbayarnya. Itu seminggu 2 kali yang kelas ibu hamil, Selasa sama Jumat. Kenapa seminggu 2 kali? Karena materinya ada 40 minggu kehamilan. Supaya nggak lama ibu-ibu hamil itu 40 minggu, dibikin seminggu 2 kali supaya dalam 20 minggu selesai. Itu selesai dalam 5 bulan. Itu juga materi kelas ibu hamil keren-keren banget itu materinya. Luar biasa. Itu juga ada bukunya nanti. Oh ya, satu lagi pengumuman sebelum kita bubar. Materi-materi kelas bayi yang kemarin tuh ada banyak editannya. Termasuk yang tadi itu saya edit dulu. Nanti versi editnya saya kirim semua dari minggu pertama ya, teman-teman. Jadi nanti kalau mengajar, kebetulan yang belum sempat ngajar, pakai yang versi edit, yang lama dihapus saja supaya enggak Anda bingung. Tapi nanti saya kasih tulisan judulnya versi edit pasca kelas. Versi edit pasca kelas itu artinya diedit setelah kelas berlangsung. Gitu ya. Baik ya. Editannya adalah di yang dulu ada 2 kartu yang enggak ada nama karakternya. Anak saya lupa waktu itu Melodi. Lalu berikutnya ada doa yang enggak ada dalam nama Yesusnya. Saya lengkapi semua dalam nama Yesus. Amin. Lalu ada kata Ananda, itu saya ganti dengan anak-anak. Karena supaya materinya fleksibel, bisa untuk lingkungan, bisa untuk family. Jadi kalau Ananda kan terlalu kayak family banget gitu. Jadi supaya lebih netral, saya ganti kata Ananda dengan anak-anak. Lalu kalau ada papa, mama, saya ganti semua ayah, bunda. Jadi ada beberapa editan, nanti saya kirim ya teman-teman di grup ya. Baik.